Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Ya. Nah, kita kan ingin menjadi orang yang baik, orang terbaik, dan bahkan salah satu prasyarat agar kita menjadi orang baik, orang terbaik, gitu kan? Pertama, kita belajar Al-Qur'an. Yang kedua, kita mengajarkan. Kalau kita belum bisa mengajarkan, hendaklah kita belajar. Nah, kita jadikan momentum ini nanti pas kajian saya, momentum ini kita jadikan sebagai momentum untuk belajar Al-Qur'an. Gitu. Jadi kita jadikan sebagai sarana kita, sarana pembelajaran Al-Qur'an, agar apa? Agar kita dikelompokkan sebagai orang yang baik, gitu. Khairukum, orang yang baik. Nah, inilah yang harus kita mulai. Ya, sehingga nanti kalau terus menerus kita jadikan momentum sepekan sekali sebagai ajang kita untuk belajar Al-Quran, ya mudah-mudahan nanti kalau kita sudah lulus dari Yanmar, nah sudah lulus nanti umur berapa? 55 atau 56 kalau di sini lulusnya. Nah, gitu kan, tergantung PKB-nya ya. Nah, kalau lulus, nah, gitu. Ya kalau DO nggak tahu. Ya kalau drop out, ya. Jadi inilah kita jadikan sebagai momentum kita, sarana kita untuk belajar Al-Qur'an. Oleh karena itu, terus teman-teman semuanya, ya, semangat ini harus kita terus kita tanamkan pada diri kita agar kita menjadi orang yang pembelajar Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena kita khawatir, ya, termasuk kelompok yang diadukan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang termaktub di dalam surat Furqan. Nah, ya, surat Furqan, surat ke-25. Ya, tadi kalau yang ada Al-Qur'annya di HP-nya, surat Furqan surat ke-25 ayat yang ke-30. Halamannya sama nggak halamannya? 362 sama? 350 ya, di situ ya, ayat ke-30. Kayak nanti ini PRDKM nanti untuk beli Al-Quran yang ada terjemahnya, ya, biar apa? Ya, biar kita lebih dekat dengan Al-Quran, gitu. Nih. Allah sampaikan kepada kita, wa qala ar-rasul, ya kan? Wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasulullah SAW. Ini apa? Beliau mengatakan, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, gitu. Memang ini adalah konteksnya saat itu adalah kepada orang-orang kafir Quraisy, gitu. Ya. Namun kalau kita mencoba untuk mengevaluasi, ya, introspeksi diri kita, kira-kira kita termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah enggak ini? Kira-kira, gitu. Kan kita harus punya kekhawatiran, ya. Nah, orang yang mahjura itu seperti apa? Orang yang mahjura, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah salah satunya orang yang tidak melakukan perenungan tadabbur, ya, tidak melakukan perenungan tadabbur. Orang tidak melakukan tadabbur, perenungan, penghayatan, bisa jadi dia membaca namun tidak menghayati, bisa jadi, ya kan? Atau memang dia nggak baca, karena nggak baca ya sudah, ya mau nggak menghayati, tidak membaca
atau membaca tidak menghayati, gitu. Nah, kira-kira kita ini termasuk yang membaca yang menghayati, gitu kan? Membaca tidak menghayati atau tidak membaca, gitu. Kalau kita membaca Al-Quran, kira-kira teman-teman itu dalam sehari semalam itu berapa banyak kira-kira baca Al-Quran itu? Nah, lebih banyak baca WA atau baca Al-Quran, gitu. Ya, Al-Quran ini kan panduan dalam kehidupan kita, gitu kan? Nah, kalau kita tidak menghayati, apakah mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita, gitu. Ya. Nah, ini yang semestinya menjadi bahan renungan kita bersama, ya, bahan renungan kita bersama. Jadi kita harus menghayati, gitu kan, Al-Quran. Agar kita bisa menghayati, salah satu caranya kita baca Al-Quran dan terjemahnya. Kecuali kita ngerti bahasa Arab, gitu kan? Ya, kita kan penguasaan bahasa kita kan bahasa daerah, bahasa Indonesia, gitu kan? Bahasa daerah, bahasa Indonesia, gitu. Lah sementara Al-Quran bahasanya bahasa Arab, gitu. Ya, nah ini agar kita semuanya, gitu kan, tidak termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah SWT. Sebaiknya kita terus intensif interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Jadi kita harus intensif interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Kita baca dan juga kita maknai artinya. Kalau kita tahu bahasa Arab, otomatis itu. Kalau nggak tahu, ya mau nggak mau, ya kita harus baca artinya dan kita lakukan sebuah perenungan. Nanti kalau kita merenung, gitu kan, itu akan asik gitu dengan Al-Quran itu. Ya, nanti kita akan ketemu dengan ayat terkait sama tidur. Teman-teman tuh tidur itu terinspirasi dari Al-Quran nggak? Nah, gitu. Allah kan sampaikan kepada kita, wa ja'alna naumakum subata. Surat An-Naba ayat yang ke-19. 9. Wa ja'alna naumakum subata, aku jadikan untuk kalian tidur kalian itu apa? Istirahat. Kalau kita capek, gitu kan, obatnya tidur, gitu, istirahat. Dan bahkan tidur itu di akhir zaman ini adalah cara yang paling efektif untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu paling efektif itu. Kalau orang dulu, Pak, itu maksiat itu perlu teman, ya kan? Perlu teman, perlu ngumpul, gitu ya. Orang mau judi perlu ngumpul, pengen ngerumpi perlu ngumpul, gitu kan? Sekarang itu orang maksiat bisa sendirian di kamar, di dalam kamar, gitu kan, main slot, gitu kan? Nah, gitu kan? Buka ada iklan masuk, gitu kan? Nah, udah main slot di situ, nyoba-nyoba 50.000, hilang. Penasaran 100.000 hilang, kan 500.000 hilang. Penasaran pengen ngambil 500 harus balik, 1 juta hilang, malah bablas semuanya, ya kan? Kenapa? Ya itulah, gitu, sendirian, ya. Terus judi main game online, gitu kan? Ya, bahkan taruhan, gitu, macam-macam aja sekarang itu, ya. Makanya sekarang tuh di Amerika generasi milenial sana itu sadar sekarang kembali ke HP zaman dulu. HP zaman dulu hanya nelpon dan SMS, gitu, nggak ada jaringan internetnya. Kenapa? Dia merasakan karena nggak bisa mengendalikan, gitu kan, udah mendingan pakai HP yang jadul itu, gitu, ya. Nah ini, oleh karena itu kata Allah SWT, wa ja'alna naumakum subata. Terus kapan kita tidur, gitu kan? Teman-teman buka. Nah, di dalam surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum surat 30 ayat
yang ke-23. Teman-teman kalau surat Ar-Rum kan hafalnya cuma ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu ayat penganten. Ya, gitu. Kita ini ayat 23. Ya. Tadi Allah sampaikan wa ja'alna naumakum subata. Wa min ayatihi, ya. Ayat 23, wa min ayatihi manamukum. Dan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala manamukum. Sebagian ayat-ayat Allah itu adalah tidur kalian. Tuh. Tidur itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kapan tidurnya? Bilail wan nahar. Gitu kan? Waktu malam hari dan waktu siang hari. Ya, gitu ya. Kan kita tidur aja gitu kan. Tidur itu mestinya adalah terinspirasi dari Al-Quran. Oh, Al-Quran tuh minta agar kita tidur. Agar apa? Kita fresh. Itu kan secara medis, ya, secara medis itu bahkan disebutkan jam 10 gitu kan, kita sudah mulai pules. Paling lambat sekitar jam setengah 11 pules. Itu yang shift 2 gimana caranya itu? Ya, gitu. Tidurnya di lem. Ya. Gitu. Jadi itu secara medis memang diakui gitu kan, tidur ini adalah obat, ya kan, preventif, pencegahan kita dari penyakit-penyakit gitu. Ya. Makanya nggak main-main tidur itu. Kalau teman-teman itu nanti mengamalkan sunnah tidur itu banyak itu. Ya, mengamalkan sunnah tidur. Ya, gitu. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena tidur ini adalah keluarnya, berpisahnya ruh dan raga kita gitu. Tidur itu. Ya. Jadi luar biasa. Tidur ini adalah terpisahnya ruh dan raga kita. Ini. Ya. Jadi rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan betul nih, ya. Coba buka dalam surat Zumar. Surat 39. Ayat 42. Ayat 42. Nanti lama-lama teman-teman juga hafal itu. Lama-lama udah. Kita sekarang niatkan belajar, nanti lama-lama akan hafal. Ya, apalagi nanti setiap kita itu punya Al-Quran masing-masing taruh di masjid. Wah, cakep. Ya, yang ada terjemahnya. Surat Zumar, ya, surat 39 ayat yang 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah sampaikan, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi Allah memegang ruh seseorang ketika meninggal dan juga ketika tidurnya. Jadi ruh itu keluar, gitu kan, dari raganya di saat kita tidur. Ya, Allah kendalikan itu. Maka dia Allah tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan, gitu. Ya, jadi kalau memang Allah takdirkan dia meninggal, Allah pegang terus, gitu. Ya, terus di bawah kendali Allah. Nanti kalau memang dia hidup, dibalikan lagi kalau takdirnya. Makanya di saat kita bangun tidur, apa yang kita baca? Apa tidur langsung buka HP atau apa? Nyari HP?
Kan kita kan tidur gitu kan, terus kita akan ngomong gini, alhamdulillahilladzi ahyana, gitu. Ya, Maha suci Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami, yang mana kita telah diwafatkan, ba'da mamatana, gitu kan? Ya. Namun wa ilaihin nusyur, nanti kita akan dikembalikan selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ternyata tertidur itu luar biasa, Pak, ya kan? Al-Qur'an memandu kita dan bahkan menjelaskan kepada kita semuanya, tidur itu adalah terpisahnya ruh dan raga kita. Makanya sebelum tidur, ya kan, kita harus siap-siap, kira-kira nanti rohnya balik atau enggak itu. Nah, ya kan? Kan ada yang balik separuh, ada ya, balik separuh, ya kan, tangan kanannya nggak bisa digerakin, gitu kan, itu baliknya separuh. Saya ada tetangga itu sehat, Pak, malam itu mau tidur, ya sebelum tidur dia tangga dagang nasi goreng, dia beli nasi goreng, makan segala macam, tidur pulas, besok pagi itu dia bangun, udah semangat bangun itu, ternyata jatuh. Kenapa? Bangunnya cuma separuh, gitu, yang separuh lagi nggak bisa digerakkan. Ya, satu ya separuhnya bisa, ya mungkin yang separuh itulah dia berdiri kan jatuh, gitu. Ya itulah takdirnya begitu. Ya, makanya sebelum tidur kita harus persiapkan betul. Ya, paling tidak sebelum tidur kita wudhu lah, wudhu dulu. Kalau dulu saya di kampung itu, waktu anak-anak suka ibu itu bilang suruh cuci kaki, tidur cuci kaki dulu, gitu. Kalau wudhu kan cuci kaki otomatis, gitu kan? Udah wudhu, gitu. Ya, lah wudhu itu nanti kan ada sunahnya apa? Sikat gigi kan? Ada siwak kan sunahnya? Kumur-kumur, gitu kan, sikat gigi, giginya jadi sehat. Kalau toh kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Suci, gitu. Ya, makanya inilah yang peristiwa yang paling menakutkan sebenarnya adalah di saat kita tidur. Kira-kira balik nggak itu? Itu aja. Ya Allah, gitu. Makanya sebelum tidur banyak zikirnya kan. Bahkan Rasulullah mengajarkan pada putri beliau, gitu kan, Fatimah itu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tuh. Banyak ininya, seremonialnya, gitu. Ya, kalau tidur suka nggak persiapan ya, nonton HP, plek, gitu. Itu nggak, ya kan, nonton, plek, gitu. Kayak nggak siap-siap gitu. Ya, tidur ngerokok itu, pas plek. Nah itu nggak niat banget tidurnya itu, ya, ya gitu. Makanya ini Islam mengajarkan. Kenapa tidur itu adalah peristiwa yang menegangkan usulnya, dan juga manfaatnya banyak sekali, gitu kan. Yang jelas itu membuat kita rehat, gitu. Coba teman-teman nggak bisa tidur, apa yang dilakukan? Nggak bisa tidur, ya, capek kita nggak bisa tidur itu, capek sekali, gitu. Ya, makanya kita perhatikan, ya, jadikan Al-Quran ini dengan tadabbur ini menginspirasi semua aktivitas kita semuanya, menginspirasi kita, ya, termasuk tidur, nah, gitu ya, makan, ya, makan, ya, ya, gitu kan. Makan itu kan Allah berikan ini contoh-contoh dulu ya, contoh-contoh dulu. Coba teman-teman buka dalam surat Al-Maidah, namanya juga Al-Maidah, surat hidangan itu, ya, gitu. Ya, surat Al-Maidah ayat 88 coba. Nah, 88. Surat kelima ayat 88. Nanti kalau teman-teman memegang Al-Quran, sekalian bisa tahsin itu nanti. Sekalian bisa tahsin. Baca, ya kan, kita simak, gitu. Kita sambil diluruskan. Allah sampaikan wakulu, gitu kan, dan makanlah mimma razaqakumullah halalan thayyiban,
Apa-apa yang Allah rezekikan kepada kamu halalan thayyiban. Yang halal dan yang thayyib. Gitu. Terus wattaqullah, bertakwalah kepada Allah alladzi antum bihi mu'minun. Gitu. Jadi kita itu dipandu oleh Allah makan nggak sembarang makan. Apa? Halalan thayyiban. Halal jelas lah, halal. Semua yang halal belum tentu thayyib. Gitu kan? Kita punya makanan di rumah. Makanan kita beli segala macam. Nggak taunya adalah makanan itu terlalu pedas, level 10 gitu makanannya. Sekarang anak-anak begitu kan? Level 10 gitu. Ya. Lah terus perut kita sensitif dengan pedas. Gitu. Ya bisa apa? Diare kita kan? Nah, gitu. Makanya makan tuh yang thayyib. Kira-kira kalau kamu makan mie itu level-level itu memang enak apa? Ya. Gitu. Jadi pedasnya luar biasa gitu. Ya kan pasti orang akan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Mungkin kalau saya level 1 gitu kan, ada anak tuh level 10. Saya nyobain ini apa enaknya ini. Pokoknya pedas aja dah. Itu sampai kepalanya itu keringetan itu. Orang suruh kerja nggak keringetan, kalau makan malah keringetan. Ya, gitu. Itu kira-kira thayyib enggak? Disesuaikan dengan kita, thayyib itu. Ya kan, thayyib itu adalah kita harus tahu badan kita, oh ini makanan tuh thayyib buat kita. Makanya kan ada orang alergi makanan kan? Ada alergi seafood, ada kan? Dia tahu, makanya dia nggak mau makan seafood. Gitu. Ada juga Indo ada, gitu kan, ini itu doyan lah. Ya apa semuanya masuk, nggak ada masalah gitu. Gitu kan? Ya, yang bagus itu rezekinya begitu. Ya. Namun ingat, kan bukan hanya thayyibnya kan? Halalan thayyib, namun juga makan itu ada takarannya. Gitu. Ini kan halal thayyib disesuaikan dengan tubuh kita. Halal taulah yang halal. Gitu kan? Yang thayyib ya sesuai dengan tubuh kita. Manfaat untuk tubuh kita. Ya, nanti kalau di breakdown nanti banyak sekali itu penjelasannya. Ya, teman-teman juga buka dalam surat ke-7. Ya, surat ke-7. Surat Al-A'raf. Ya. Ayat yang ke-31. Ya. Udah ketemu? Yang paling atas. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah. Gitu kan? Wakulu washrobu wala tusrifu. Ya silakan kita makan minum, yang penting tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Berapa banyaknya tergantung perutnya masing-masing lah. Mungkin ada yang kecil itu perutnya, kamu panjang, gitu kan? Lah kan kita nggak tahu juga. Dia kecil cuma panjang, ya, gitu. Ya tergantung kebiasaannya masing-masing, gitu. Ya, kalau dari awal memang dilatih gitu kan, dibiasakan ini ya kan dari lambungnya dari mekar gitu kan, gitu. Itu. Yang penting tidak berlebih-lebihan, yang standar saja, gitu kan. Makanya baginda Rasulullah sampaikan pada kita makan itu adalah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, gitu. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Bukan penuh ya. Kalau kita penuh dan kenyang itu beda. Penuh itu adalah di saat kita makan tuh enak gitu kan, udah kita berhenti perut nggak enak ya, penuh itu. Penuhan, buat ruku nggak bisa, buat sujud nggak bisa, itu biasanya pas puasa itu. Wah, ya gitu. Itu balas dendam. Nah, gitu kan. Ya, habis makan malah kata orang Jawa malah dikerok perutnya dengan centong. Maksudnya biar apa itu? Biar keluar lagi, dicentongin lagi. Ya, kekenyangan katanya. Ya. Apalagi gratis enak lagi. Waduh. Ya udah gratis enak lah, lupa dah.
Gitu. Ya, kulu washrobu walatus rifu, yang penting tidak berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah ada panduan detailnya itu, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga dikosongkan. Nah, sepertiganya ukur masing-masing lah. Ada yang 2 piring baru sepertiga, ya kan? Sepiring sudah lebih sepertiga, ada kan? Ya udah, gitu kan? Kita juga tidak tahu. Yang tahu perut kita ya kita, gitu kan? Ini, ya. Itu makan dipandu. Ya. Nah, teman-teman, makan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok kita itu terus pegang Al-Quran, gitu ya? Jangan sampai di saat Rasulullah mengadu kepada Allah SWT, kita termasuk yang teradu gitu. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Termasuk orang yang mahjura. Kenapa? Megang Al-Quran ini jarang-jarang. Kita lebih sering megang Al-Quran atau megang setang motor, ya, atau handle mesin. Nah, gitu ya, gitu. Ya, boleh begitu. Namun juga jangan sampai nggak megang Al-Quran gitu. Kenapa? Nanti, ya kan, Allah dalam surat, ya, di dalam surat Nur, surat 24, ya, surat 24, coba teman-teman perhatikan, surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-24. Tuh. Surat 24 ayat 24. Udah ketemu? Nah, ada yang mau baca? Waktunya sudah kehabisan. Bahasanya gitu ya. Udah mau maghrib gitu. Ya, gitu. Allah sampaikan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki, gitu kan, mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi lidah kita, tangan kita, kaki kita jadi saksi masing-masing. Lapor kepada Allah. Gitu. Ya Allah, ini tangan dipakai buat apa? Nggak pernah megang Al-Quran ya Rabb. Gitu. Nanti lapor loh tangan kita itu pada Allah. Ini nggak pernah megang Al-Quran, makanya sekarang kita lah pegang-pegang Al-Quran, gitu kan? Kalau megang ya dibaca, lama-lama kan gitu. Oh, diterenungkan, ada artinya, gitu. Ya, jangan sampai nanti di saat tangan kita lapor kepada Allah, nggak ada tulisan tanganku dipakai megang Al-Quran, atau sangat jarang sekali megang Al-Quran, gitu. Ya. Coba buka lagi surat Yasin. Teman-teman lebih suka kita biasa Yasin kan, baca Yasin, surat 36 ayat yang ke-65. Nah, hafalkan Yasin? Nah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi mulutnya nggak ngomong, yang ngomong tangannya. Tuh. Nah ini, nanti dilapor kepada Allah. Makanya saya sarankan teman-teman nih akrab-akrab dengan Al-Quran, ya. Yuk, semudah mungkin kita itu pegang Al-Quran, semudah mungkin. Itu. Dulu saya mata masih tajam itu, Al-Quran saya kantongin di sini. Ada Al-Quran kecil itu, kantongin ini. Al-Quran saku, gitu kan. Jadi kalau pas ini, kalau sekarang ada HP mah. Cuma persoalannya Al-Quran ngumpet gitu, taruh di mana, nyari yang susah, gitu kan. Nah, taruhnya di depan, ya kan, biar gampang. Nah, ada foldernya lupa lagi. Udah gitu ada passwordnya, alah, ampun. Taruh depan. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini untuk apa? Mengantisipasi agar di saat tangan nanti lapor kepada Allah, gitu kan, dia ngomong, ya Rabb, gitu kan, tangan ini dipakai buka Al-Quran, mindahin Al-Quran, ngebersihin Al-Quran, walaupun jarang bacanya ya Allah, walaupun jarang bacanya, paling tidak kan gitu. Ya mudah-mudahan dapat syafaat. Kita mulai dari situ. Dan kita jadikan nanti pengajian, waktu kajian saya
saya akan serius di sini. Dulu saya bantu dengan pakai Infocus gitu kan. Lama-lama Infocus segala macam ini kok pada males bacanya, juga males sama males gitu kan. Sekarang ayo di sini. Nanti syukur-syukur ada satu orang yang baca gitu kan, sambil nanti tahsin sedikit-sedikit pelan-pelan gitu. Insya Allah nanti kalau lama-lama gitu ya Pak, kita akan nyaman, akan enak gitu kan. Terus seminggu sebulan cuma 45 menit. Nanti berapa kali kita pertemuan, ya mudah-mudahan investasi kita. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Al-Qur'an, dimudahkan kita untuk interaksi dengan Al-Qur'an, dan semoga kita semuanya sebagai sahibul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.